Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini landasan firman Tuhan yang akan disampaikan dalam khotbah diambil dari kitab Kolose 3 ayat 23 dan juga Galatia 1 ayat 10. Kolose 3 ayat 23 dan Galatia 1 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekali lagi saya bacakan ayat Galatia ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya pernah membaca sebuah penggalan pepatah yang berkata, Anda adalah orang-orang di sekitar Anda. Anda adalah orang-orang di sekitar Anda. Artinya, seseorang adalah cerminan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Seseorang adalah cerminan karakter ataupun sikap daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Setuju tidak? Setuju tidak setuju, kita harus mengakui bahwa siapapun tidak terkecuali kita berada di dalam lingkungan sosial. Kita selalu berada di dalam lingkungan sosial. Sehingga tidak heran jika cara berpikir kita, kadang gaya hidup kita, itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara, kita itu sebenarnya selalu berada dalam tekanan sosial. Setiap orang tanpa terkecuali sebenarnya selalu berada dalam tekanan sosial. Pictionary membuat definisi atau arti terhadap tekanan sosial adalah paksaan yang dipakai oleh masyarakat untuk mengendalikan tingkah laku warga agar mereka seirama, sejalan dengan norma-norma yang berlaku. Ya, jadi tekanan sosial itu adalah paksaan yang dipakai oleh masyarakat untuk mengendalikan tingkah laku warga agar mereka seirama, sejalan dengan norma-norma yang berlaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, negatifnya adalah bahwa setiap orang di dalam lingkungan sosial semakin berusaha, semakin sungguh-sungguh untuk sama, untuk serupa dengan lingkungan sosialnya, tetapi yang semakin jauh dan yang semakin berbeda dengan Kristus. Jadi memang ada positifnya, tetapi negatifnya, tekanan sosial itu membuat orang dekat dengan orang-orang atau kebiasaan di lingkungan sosial, tetapi semakin jauh, semakin berbeda dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, contoh yang paling sederhana. Contoh yang paling sederhana itu adalah tetangga kita.
Tetangga kita orang berada. Mereka jarang masak di rumah. Jadi jarang makan makanan yang ada di rumah yang disediakan. Mereka biasa makan di restoran. Mereka biasa makan makanan yang mahal. Dan saya pun melihat orang-orang kaya makan di restoran. Sekali makan jutaan itu gak ada masalah. Dan seperti kebiasaan zaman sekarang itu makanan dipoto. Ya kan? Makanan yang mahal di restoran yang mahal seperti itu dipoto lalu dimasukkan di media sosial. Kita melihat, banyak orang melihat, wah hebat sekali tetangga saya. Wah beruntung sekali mereka. Makan makanan enak, lalu makan di restoran yang mahal, makanannya juga mahal-mahal. Saya harus bisa seperti mereka. Saya harus berusaha untuk bisa makan di restoran yang mahal, makan makanan yang mahal, lalu saya posting juga di media sosial. Padahal ya kurang beruntung di dalam hal ekonomi. Harusnya masih harus memikirkan bagaimana kehidupan sehari-hari bisa tercukupi. Harusnya masih harus memikirkan bagaimana uang sekolah anaknya supaya tidak tertunda setiap bulannya. Harusnya masih memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnya. Tetapi inilah yang namanya lingkungan sosial. Selalu ingin menyerupai orang lain meskipun dirinya tidak sanggup. Sehingga mati-matian untuk berusaha bisa makan makanan yang mahal, memfoto restoran yang mahal, menunjukkan bahwa saya juga bisa seperti kamu. Bukan hanya kamu aja, saya juga bisa. Contoh yang sederhana yang kedua, ini bukan suatu hal yang tidak diketahui ataupun yang tidak biasa lagi kita lihat. Mulai SMP saya juga sudah merasakan hal ini. Ya, bahkan saya lihat sampai sekarang orang juga membiasakan ini. Di sekolah itu suka menyontek gitu ya. Sampai tangannya juga ditulisin gitu ya. Ditulisin nanti kira-kira misalnya kalau artinya abrasi adalah seperti itu. Dia nggak hafal, dia nggak belajar. Karena apa? Ngapain belajar? Selain bikin contekan di tangan, oret-oret di kertas kecil, nanti juga di sekolah atau di kelas ketika ujian kita saling contek. Nah akhirnya merasa nggak perlu lagi belajar, nggak perlu lagi berusaha. Karena apa? Menyontek itu sudah hal biasa. Menyontek itu sudah menjadi budaya. Ngapain saya berusaha belajar mati-matian? Malah nanti kalau di sekolah orang semua menyontek, saya tidak menyontek, lah saya jadi dianggap aneh. Wah, masa akan saya jadi orang aneh sih? Ya udah, ikutan nyontek aja. Lingkungan sosial itu mempengaruhi, menggerogoti, membawa kita untuk sama seperti orang-orang di sekitar kita. Apalagi contoh yang lain, contoh sederhana yang ketiga. Iya, di dalam mencari kerja, di dalam mendapatkan pekerjaan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang yang dicari bukanlah kualifikasi seseorang, bukan? Bukan sepenuhnya seperti demikian. Bahkan kebanyakan orang itu adalah kolusi. Kebanyakan orang itu apa? Kebanyakan yang terjadi adalah nepotisme. Banyak orang yang melamar, banyak orang yang sedang mengantri, tetapi bisa satu orang diambil. Tidak tahu mengapa, bukan karena kualitasnya atau kualifikasinya, tetapi hanya karena mungkin itu adalah keponakannya. Sekarang ini mau melamar pekerjaan susah. Kenapa? Karena pejabat-pejabat menyediakan jabatan-jabatan tertentu itu adalah untuk anak-anaknya. Jangan sama orang lain, sama anaknya aja. Anaknya bisa, anaknya mampu, punya
kualifikasi atau tidak, nggak peduli. Pokoknya jabatan ini untuk anak saya, jabatan ini untuk keponakan saya, jabatan ini untuk ipar saya, jabatan ini untuk bapaknya saudara-saudara bapak saya. Ya, jadi seperti demikian. Ini adalah kejadian atau situasi yang sudah membudaya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen atau orang percaya tidak sedikit menjadi seperti, wah, kita ini kayaknya percuma deh mengandalkan Tuhan. Kita ini sepertinya percuma lah untuk mau bilang jujur-jujur, asli-asli, kualifikasi, keahlian, payah. Ya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan manusia di dunia ini, khususnya di Indonesia. Lalu bagaimanakah kita supaya kita sebagai orang Kristen bisa terlepas dari tekanan sosial yang negatif yang membuat kita jauh dari Tuhan, supaya kita bisa terlepas dari tarikan-tarikan dunia ini yang menjauhkan kita dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu bahwa menjadikan Tuhan harus selalu menjadi patokan, landasan, dan juga tujuan dalam hidup kita. Inilah salah satu cara yang dapat menolong dan melepaskan kita dari tarikan-tarikan pengaruh daripada tekanan sosial. Tuhan harus menjadi selalu yang menjadi patokan, harus yang menjadi selalu landasan dan tujuan di dalam hidup kita. Firman tadi mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, ini berbicara tentang pekerjaan. Ini berbicara tentang profesi. Apapun profesinya tukang cuci piring, profesinya tukang bangunan, profesinya tukang cukur rambut, profesinya tukang bikin kue atau menjual kue, profesinya menjadi seorang guru, profesinya menjadi dosen, profesinya menjadi dokter, profesinya adalah tentara, profesinya adalah polisi, dan lain-lain. Apapun profesinya, firman Tuhan katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Apa maksudnya? Perbuat dengan segenap hatimu. Perbuat dengan segenap hati berarti perbuatlah dengan tulus hati. Ya, tadi firman Tuhan itu mengatakan, apapun profesi, perbuatlah dengan tulus hati. Nah, jemaat sekalian, di Kolose itu ada suatu kebiasaan hamba-hamba. Ya, dia kalau ada tuannya, kalau ada bosnya, dia itu akan terlihat sangat rajin, sangat tunduk, sangat hormat, sangat sibuk, sangat pokoknya rajin dan menunjukkan bahwa dia itu sangat serius di dalam pekerjaannya dan diperlihatkan kepada bosnya supaya bosnya senang, supaya bosnya memuji, supaya bosnya suka sama dirinya. Ya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika bosnya pergi, dia akhirnya duduk dan santai-santai sejenak. Dia tidak peduli, bahkan dia juga bisa pergi juga pada akhirnya dan tidak peduli terhadap pekerjaannya. Nah, saudara-saudara, ini dikatakan oleh firman Tuhan adalah seorang yang tidak tulus hati, bekerja tidak dengan ketulusan, dan bisa dikatakan sebenarnya orang seperti ini adalah orang yang tidak takut Tuhan. Jadi kalau orang hanya ingin bekerja dengan serius, dengan semangat, sibuk, terlihat rajin, kalau hanya di depan bos atau tuannya, berarti dia adalah seorang yang tidak tulus hatinya. Dia adalah seorang yang tidak takut kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk
manusia. Kita harus melakukan segala profesi kita, pekerjaan kita dengan tulus hati seperti untuk Tuhan. Artinya kita melakukan itu bukan untuk manusia, bukan untuk bos kita, bukan untuk orang lain, tetapi untuk Tuhan. Jadi pekerjaan kita, profesi kita itu sebenarnya bukan kita lakukan semata-mata untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi bisa dikatakan berdasarkan firman Tuhan ini, yang menjadi bos kita, yang menjadi tuan kita, bukan itu bos kita yang terlihatan itu, bukan. Tetapi bos semua manusia sesungguhnya adalah Tuhan. Maka setiap kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketika Tuhan kita datang melihat, itu hanya sewaktu-waktu karena mata bos kita tidak ada di mana-mana. Tetapi Tuhan kita, bos yang sesungguhnya, bos yang asli, dia melihat setiap saat. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia ada di setiap apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan tulus hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu jemaat, mungkin ada yang berkata, wah saya ini sekarang males-malesan bekerja. Kenapa begitu? Karena bos saya itu suka potong-potong gaji tanpa ada berita. Tanpa ada sebab musabab, dia suka potong-potong gaji. Wah, jadinya saya males-malesan kerja. Mungkin ada juga yang berkata, saya sekarang sebenarnya kalau kerja itu ya sekedar aja. Karena itu bos saya kalau lagi marah, itu selalu tolak pinggang. Lalu dia kalau lagi marah sama kita karyawannya, dia akan sangat kasar, berbicara dengan sangat keras, tangannya menunjuk-nunjuk, matanya seperti mau keluar. Jadi kalau ada bos ya kita ya berusaha, tapi ya kalau nggak ada rasanya ya karena tidak respect dengan bos. Jadi ya itu sebabnya saya tidak begitu serius di dalam bekerja. Lalu mungkin ada juga yang berkata, saya ini sebenarnya gimana ya, saya jadinya suka terlambat datang kerja. Kalau gak ada bos saya datang ya lewat-lewatlah setengah jam. Karena apa ya, bos saya itu masa seringkali gak kasih THR. Padahal tahu sendiri lah ya, kita ini kan karyawan. Bagaimanapun juga perlulah kita ada tambahan THR. Karena supaya untuk keluarga kita tentu harus pengertian. Jadinya saya karena tidak dikasih, bos tidak tahu dan tidak mengerti situasi karyawannya. Saya ini jadinya ya begitu jadinya, penyebabnya saya jadinya tidak rajin, tidak disiplin datang bekerja. Bahkan kalau memang tidak ada hal yang penting, saya kalau nggak ada bos saya ya kadang-kadang datang 2 jam, 3 jam datang bekerja. Bapak Ibu sekalian, itu bisa banyak alasan yang dilakukan dan diberikan oleh karyawan ataupun oleh kita semua. Jadinya kita tidak bertanggung jawab, jadinya kita tidak disiplin, jadinya kita tidak serius di dalam pekerjaan setiap kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa bos kita sesungguhnya adalah Tuhan. Bos kita itu bukanlah manusia yang terlihat, tetapi bos yang sesungguhnya itu adalah Tuhan. Andai setiap kita sebenarnya, andai pun bos kita bengis, andai pun bos kita pelit, andai pun bos kita kurang berperasaan, bukankah Tuhan itu adalah bos kita? Bukankah dia juga melihat situasi yang kita hadapi? Bukankah dia juga mengerti bagaimana caranya memberkati anak-anaknya sekalipun mungkin tidak melalui bos yang pelit itu? Supaya kita anak-anaknya terpelihara, supaya kita anak-anaknya tercukupi. Hanya ingatkah kita ketika kita bekerja bahwa bos kita yang sesungguhnya adalah Tuhan?
Ingatkah kita ketika kita bekerja bahwa kita sesungguhnya bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Bapak Ibu yang terkasih, mari tetap lakukan segala pekerjaan, pelayanan dan tanggung jawab kita dengan benar supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, agar kita terlepas dari kebiasaan negatif di sekeliling kita, maka setiap kita harus selalu mencari perkenanan Allah, bukan mencari perkenanan manusia. Firman Tuhan tadi berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam bekerja ataupun melayani, kita sering diperhadapkan dengan suatu tujuan. Kita ini sedang menyukakan hati manusia atau kita sedang menyukakan hati Allah. Manusia maksudnya menyukakan hati manusia, maksudnya menyukakan hati saya. Menyukakan audiens saya. Supaya audiens saya senang kepada saya. Supaya audiens saya memuji saya. Supaya audiens saya menghargai saya. Supaya audiens saya menghormati saya. Itu maksudnya untuk manusia. Atau untuk Allah. Supaya Tuhan berkenan atas saya. Supaya Tuhan dipermuliakan melalui saya. Ya. Jadi setiap pekerjaan, setiap pelayanan selalu ada kemungkinan dua tujuan. Yaitu tujuan untuk menyukakan manusia atau menyukakan Allah. Di jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara, itu ada dua Injil dikatakan ya. Ada dua Injil. Injil yang pertama itu adalah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Injil yang sangat menekankan akan kemutlakan daripada kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Kemutlakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang yang beriman tanpa ditambah apa-apa. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara ada juga pengajar ataupun hamba Tuhan yang lain yang mengajarkan Injil yang lain, Injil yang berbeda, Injil yang mengatakan bahwa seseorang bisa memperoleh keselamatan itu adalah kalau orang itu juga boleh menaati hukum Taurat. Karena itu adalah hukum Taurat yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita Musa. Maka kita akan selamat jika kita menaati 10 hukum Taurat Allah. 10 hukum Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menganggap hal ini adalah suatu penghinaan. Itu adalah suatu perendahan, merendahkan akan keselamatan yang diperoleh dari Kristus. Merendahkan Kristus yang menyelamatkan manusia melalui kasih karunia-Nya. Artinya mereka tidak mengakui bahwa keselamatan itu sesungguhnya hanya berdasarkan kasih karunia. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam kitab Galatia dikatakan, seandainya ada orang yang memberitakan Injil, ya Injil selain daripada Injil yang kami beritakan, atau berbeda daripada Injil yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Bapak Ibu, sebenarnya Rasul Paulus mengatakan demikian bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada dirinya juga. Seandainya dirinya pun adalah orang yang memberitakan Injil yang lain. Injil yang mengatakan bahwa keselamatan tidak cukup berdasarkan kasih karunia Allah. Maka terkutuklah dia. Nah, jadi jemaat yang terkasih, melalui hal ini sebenarnya Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa ajaran yang disampaikannya kepada jemaat Galatia bukanlah ajaran yang bertujuan supaya jemaat Galatia menyukai dia.
supaya jemaat Galatia menyanjung dia, supaya jemaat Galatia menghormati dia, bukan. Tetapi Rasul Paulus mau mengatakan, saya tidak mengajarkan Injil yang oleh Injil itu saya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan. Tidak, tetapi Paulus hanya mau mengajarkan apa yang menjadi kebenaran yang mutlak dari firman Tuhan. Andai pun orang Galatia tidak menerima Injil yang diberitakannya, maka Rasul Paulus juga akan tetap memberitakannya. Karena dia mempercayai akan kemutlakan kebenaran keselamatan di dalam kasih karunia Allah. Nah Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Rasul Paulus menantang setiap kita, menantang setiap orang percaya bahwa setiap kita itu harus juga memilih salah satu di dalam kehidupan kita. Kita mau melayani, kita mau bekerja, mau menyukakan hati kita, menyukakan orang-orang di sekitar kita, atau menyukakan hati Allah. Bapak Ibu, ketika berkhotbah ini juga adalah tantangan, ya. Ketika berkhotbah, saya berkhotbah itu supaya saya senang dengan khotbah saya, supaya saya bahagia dan puas dengan khotbah saya, atau supaya orang lain tahu saya ini hebat berkhotbah, atau supaya orang lain takjub dengan saya, supaya orang lain tahu bahwa saya ini pengkhotbah, supaya orang lain sungguh menghormati saya sebagai pengkhotbah, atau supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan disampaikan kepada jemaat dan supaya jemaat boleh hidup di dalam firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, apakah setiap kita menjadi worship leader sebagai seorang pelayan di gereja ini atau sebagai seorang karyawan dimanapun kita berada? Apakah itu untuk menyukakan diri kita? Supaya orang lain tahu saya ini bisa juga memimpin pujian. Supaya orang lain juga tahu kalau saya nyanyi, suara saya itu bagus. Jadi nanti saya turun dari mimbar dipuji, suara kamu bagus banget, keren. Gaya kamu di depan memukau sekali. Supaya orang lain mengetahui kemampuan saya. Saya ini rajin atau sering atau bahkan sibuk. Sudah sibuk di dalam pekerjaan, sibuk lagi membesuk, sibuk lagi tiap hari ada rapat, sibuk banyak sekali kesibukan. Sebenarnya ini saya lakukan untuk apa? Masih untuk Tuhankah? Atau ini sebenarnya untuk saya? Jadi setiap kita berdasarkan firman Tuhan ini juga harus bertanya pada diri kita. Ini demi kesukaan saya kah? Atau ini sebenarnya untuk kesukaan Allah? Supaya Tuhan disenangkan, supaya hati Tuhan disukakan, supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup saya. Supaya kita, apa yang kita lakukan, baik pelayanan ataupun pekerjaan, itu berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya ini sebenarnya melayani karena suka saja. Jadi walaupun saya sibuk, ya saya tetap melayani. Bapak Ibu Saudara mungkin juga berkata, saya ini pelayanan sebenarnya karena orang tua saya. Kamu itu bisa piano loh. Kok kamu gak main piano? Main piano lah. Jadi saya itu disuruh-suruh terus. Akhirnya saya gak keenakan, ya udah saya melayani. Saya itu sebenarnya gak mau melayani karena disuruh-suruh. Mungkin ada juga yang berkata, saya ini melayani sebenarnya karena gereja itu kekurangan pelayan. Lah kalau saya gak melayani, siapa yang melayani di gereja? Atau ada juga yang berkata, saya ini melayani sebenarnya karena ini saya pengurus komisi. Saya ini pengurus bidang, masa pengurus tidak melayani? Bapak Ibu Saudara, mungkin itu adalah
yang menjadi alasan kita, atau ada orang yang mempunyai alasan seperti demikian untuk bekerja atau melayani di gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya kita melayani karena kita ini diciptakan untuk kesukaan Allah. Kita ini diciptakan Allah supaya kita ini memuliakan Dia. Kita ini diciptakan Allah supaya kita ini menyenangkan Dia. Kita ini diciptakan Allah supaya melalui hidup kita Dia disukakan, Dia disenangkan, Dia dimuliakan. Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan bagi kesenanganmu. Semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apapun tadinya yang menjadi alasan kita, itu biarlah menjadi alasan yang lama. Tetapi sekarang alasan yang baru bagi kita. Kenapa melayani? Kenapa bekerja? Biarlah sekarang menjadi alasan kita. Karena saya ingin melayani Tuhan, ingin menyukakan Tuhan. Karena saya diciptakan untuk menyukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita untuk bisa hidup mempermuliakan Tuhan kita.